Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Usolli wa usallim ala Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal makrumat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudara yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, menciptakan jin, menciptakan malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ada yang harus kita waspadai adalah iblis. Iblis sebagai sosok yang dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Faktor utama atau penyebab dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah adalah karena iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis adalah menolak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis adalah wastakbaro, takabur, sombong, merasa besar, merasa hebat, yang lain tidak hebat. Yang ketiga, mereka adalah ingkar, kufur, menutup kebenaran, kemudian mendustakan kebenaran. Oleh sebab itulah, sifat penolakan kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah seyogyanya kita hindari. Sombong seperti yang iblis lakukan, itu pun adalah sifat yang harus kita jauhi. Keingkaran, menutup diri dari kebenaran, itu pun harus kita jauhi. Sebagai manusia, kita harus tahu akan jati diri kemanusiaan. Memang dalam satu ayat Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada manusia fujuraha wa taqwaha, potensi untuk berbuat durhaka dan potensi untuk berbuat takwa. Nah, potensi ini bisa kita pendam dengan menyadari dari sifat-sifat yang senantiasa iblis lakukan. Karakter iblis, ngeyel ketika dia tahu salah, bukan minta maaf, tetapi malah memberontak, menganggap dirinya paling hebat. Nah, kesombongan inilah hadirin rahimakumullah, saudara-saudara yang berbahagia. Bisa jadi kita akan terperdaya oleh kehidupan ini. Apa sih yang mesti kita sombongkan? Harta, pangkat, jabatan, suatu saat akan habis. Habis hartanya atau habis usia kita. Fir'aun sehebat-hebatnya orang yang punya kekuasaan dan punya harta yang banyak, dia hancur, dia selesai hidupnya. Tidak ada yang abadi. Maka inilah
yang harus kita betul-betul menyadari bahwa kesombongan itu adalah penyakit terbesar yang harus kita hindari. Bahkan Allah berfirman, ya, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbarun, akan aku palingkan untuk bisa memahami ayat-ayatku. Siapa? Orang-orang yatakabbarun, orang-orang yang sombong. Jadi untuk bisa paham terhadap ayat Allah, terhadap kekuasaan Allah, itu dengan kesombongan akan menghilangkan kebenaran. Itu bahayanya. Jangan-jangan keterpurukan kita semua itu juga adalah karena kesombongan. Tidak sedikit dalam kehidupan ini, ya, pada hari ini, kesombongan terpendam pada dirinya sehingga hilanglah mutiara-mutiara kehebatan dalam kehidupan ini. Baik kesombongan yang melekat pada individu maupun kesombongan pada kelompok masyarakat. Ya. Gitu. Itulah, ya. Nah, mengapa semakin banyak orang yang tidak memahami ayat-ayat Allah? Karena kesombongan itu. Barang siapa yang Allah berkehendak terhadap seseorang, kebaikan bagi orang itu, yufaqihu fiddin, Allah akan memahamkan pada orang itu adalah terhadap agama. Tetapi barang siapa yang Allah menginginkan orang itu sesat dalam hidupnya, maka dia tidak paham terhadap agama, kemudian secara pelan-pelan dia mendustakan agama itu sendiri. Secara pelan-pelan dan pasti dia menjauh dari agama. Karena kesombongan itu. Jadi, saudara-saudari yang berbahagia, tidak hanya pada tataran itu saja. Kesombongan juga mengakibatkan tertutupnya nilai-nilai kebenaran. Kalau kesombongan itu ada pada elit manusia, maka dia merasa bahwa rakyat atau orang di kelas bawah itu harus dapat diatur oleh elit, dan elit selalu benar, begitu. Ini bahaya. Ya. Karena jika ini tidak disadari, bisa jadi akan terjerumus kesombongan itu. Manakala kesombongan itu kena pada seorang yang berilmu banyak, para ilmuwan, para ulama, yang seyogyanya adalah ulama itu adalah, kriteria ulama itu adalah memiliki rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu hanya saja yang dia takuti itu Allah. Harusnya kan seperti itu. Tapi kalau dia yang berilmu itu sombong, merasa takabur, merasa bahwa ilmunya itulah dimiliki oleh dirinya sendiri tanpa ada pemberian dari Allah, maka bisa jadi, ya, orang itu akan merasa, ya, guminter, merasa pintar. Ada nasihat Imam Ghazali yang bagi para ilmuwan. Salah satunya adalah Imam Ghazali membagi bahwa manusia ini ada orang yang alim, ya, tapi dia menyadari kealimannya. Alim wa ya'lam annahu alim.
dia menyadari kealimannya sehingga dia mempertanggungjawabkan ilmunya itu di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Ilmunya menjadi cahaya bagi kehidupan diri dan setiap orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, orang yang alim tetapi dia tidak tahu bahwa dia alim. Inilah yang disebut dengan alim tetapi dia tidak tahu bahwa dia alim. Ya, bagaimana seorang yang berilmu itu harus mempertanggungjawabkan derajat keilmuannya sehingga dia karena oleh Allah dia dipalingkan dari memahami, membenarkan ilmu. Banyak ilmu yang kemudian dilacurkan ilmunya. Hanya karena ada kepentingan tertentu. Nah, orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, kemudian dia tidak menyadari kebodohannya. Orang yang tidak tahu tidak menyadari akan ketidaktahuannya. Sehingga dia merasa tahu, ini juga berbahaya. Nah, kelompok keempat, orang yang tidak tahu tetapi dia sadar atas ketidaktahuannya sehingga dia senantiasa bertanya kepada orang-orang yang punya ahli di bidang itu. Ya, makanya Al-Quran sudah menggariskan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, bertanyalah. Karena manusia ini diberikan oleh Allah ilmu itu adalah sedikit. Ya. Lantas jangan ilmu yang kita miliki yang sudah sedikit itu dijadikan sebagai diri kita atau menyombongkan dengan ilmu itu. Seyogyanya tidak terjadi. Begitu. Orang yang berharta, kemudian dia takabur dengan hartanya, suatu saat akan habis. Baik habis hartanya maupun dia ditenggelamkan oleh usianya. Tidak sedikit orang yang asalnya subur makmur, kemudian dia terperosok dalam kehinaan. Jadi, saudara-saudara kaum mukminin di mana saja antum berada, waspada. Sifat takabur, sifat penolakan. Kemudian juga sifat mengingkari kebenaran itu adalah membahayakan. Bagi orang yang berilmu, seyogyanya semakin berisi, semakin merunduk. Rasa takut kepada Allahnya itu semakin tinggi, semakin besar. Bukan ilmunya bertambah, bahkan kesombongannya bertambah. Tapi orang yang berilmu ya harus merunduk. Harus semakin takut kepada Allah. Takut dimurkai, takut dilaknat, takut harus mempertanggungjawabkan ilmu. Karena yang memiliki ilmu itu adalah Allah. Oleh Allah disebarkan, ya diajarkan kepada umat manusia melalui para nabi. Ya, begitu. Jadi ingat bahwa ilmu itu milik Allah, manusia kita ini hanya tahu sedikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah manusia itu diberikan ilmu oleh Allah illa qalila kecuali sedikit. Tapi dengan yang sedikit itu kalau kita syukuri, kita nikmati dengan sebaik-baiknya, kita berada di jalan Allah, insya Allah akan menerangi kehidupan ini. Itu saja barangkali saudara-saudara yang berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.